Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita ketemu lagi teman-teman dan yunda-yunda perempuan-perempuan hebat di luar sana. Hari ini kita masih ada di pekan ketiga bulan Ramadan. Semoga teman-teman semua, yunda-yunda dan perempuan hebat lainnya di luar sana dalam keadaan sehat walafiat, sehat jiwanya, sehat tubuhnya, dan juga sehat pikirannya, begitu. Yunda-yunda, hari ini kita kembali lagi ada di program Rebana Ramadan Berbahagia bersama Nasyiatul Aisyah yang diselenggarakan oleh PD Kota Bandung, PD Kota Nasyiatul Aisyah Kota Bandung. Seperti itu. Teman-teman, yunda-yunda dan perempuan-perempuan hebat di luar sana, kita masih ingat ya bahwa di Rebana kali ini kita masih berbicara tentang bahagia. Jika di tahun-tahun kemarin kita berbicara tentang bahagia bersama Al-Quran, di momen kali ini kita akan berbicara bahagia ala Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menggapai bahagia itu sendiri, tentunya dengan cara-cara yang sangat manusiawi dan juga ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut, kita mau flashback sejenak ya. Kalau pertemuan pertama kita sudah berbicara bahwa bahagia ala Rasulullah itu yang pertama adalah dengan cara mendapatkan ketenangan hati. Mendapatkan ketenangan hati, sakinah dalam hati, maka engkau pun akan mendapatkan bahagia. Dan kemudian di pekan kedua kita sudah menggali bagaimana Rasulullah menggapai bahagia itu adalah dengan cara qanaah dan juga syukur, seperti itu. Dan sekarang kita akan gali lagi bahagia ala Rasulullah itu dengan cara apa? Yang sebelumnya kita sambut dulu Teh Fitri, tepuk tangan. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Teh Fatimah? Alhamdulillah. Wah, aku disebut duluan. Teh Fitri baby face banget nih, Masya Allah. Oh ya teman-teman, yunda-yunda semua dan perempuan-perempuan hebat yang ada di luar sana, saya perkenalkan, beliau adalah Teh Fitri, anggota dari bidang dakwah PD Nasyiatul Aisyah Kota Bandung. Beliau sebagai seorang aktivis dakwah. Beliau juga masih mahasiswi ya, di UIN, jurusan bahasa Arab. Betul ya. Dan juga beliau tuh sebagai pengajar Hizbul Waton ya. Betul. Kalau Hizbul Waton itu berarti kalau kita umumnya mengenalnya apa ya, Teh? Lebih ke pramuka ya, mungkin kalau di sekolah umum gitu. Karena kan Hizbul Waton ini bentuknya organisasi kepanduan gitu, latihan kepanduan yang ada di Muhammadiyah. Jadi salah satu ortomnya Muhammadiyah. Oke, jadi bentuknya Hizbul Waton ini seperti pramuka gitu ya, begitu. Panduan kayak gitu. Oke, Teh Fitri semester berapa sih? Aku baru semester 3 Teteh. Masya Allah. Baru selesai semesternya, masih anak-anak. Anak-anak gitu ya. Kenzi. Lancar-lancar ya Teh Fitri kuliahnya. Terima kasih banyak. Teh Fitri, kemarin kan kita sudah berbincang nih ya sama yang pertama itu bersama Teh Irma Sakinah, bahwa bahagia ala Rasulullah itu yang pertama itu dengan menggapai ketenangan. Dan kemudian di pekan selanjutnya kita sudah berbincang dengan Teh Rima bahwa bahagia ala Rasulullah itu digapai dengan qanaah dan rasa syukur. Nah, kali ini saya dan juga para yunda, perempuan-perempuan hebat di luar sana juga ingin tahu nih bahwa step selanjutnya itu gimana sih bahagia ala Rasulullah selanjutnya, selain dari ketenangan hati, kemudian qanaah dan rasa syukur gitu kan. Nah, Teh Fitri sudah membawa segenggam mutiara yang akan kita teguk bersama-sama gitu. Kita bahas bersama. Oke. Teh Fitri, sebentar sebelumnya saya pengen tanya dulu, kalau makna bahagia menurut Teh Fitri itu kayak gimana sih? Makna bahagia ya, suatu ketenangan gitu, suatu rasa
plong gitu ya kalau di hati itu bahagia itu. Yang mungkin nanti kita akan sangkut pautkan ke yang akan kita bahas ya Teh. Hari ini tuh kita akan membahas mengenai bahagia dengan berbagi dan menjadi bermakna gitu. Oke, bahagia dengan cara berbagi dan menjadi bermakna ya. Oke. Saya sudah tidak sabar. Agak berat ya ini pembahasannya. Karena gini Teh. Ada orang-orang yang misalnya berbagi, masa sih dengan berbagi bahagia? Menyepelekan gitu ya. Iya gitu kan, justru dengan berbagi bukannya berkurang ya, karena gitu. Nah gitu kita kulik hari ini di sore ini ya, kita bahas bersama Teh Fatimah. Oke, gimana? Oke, mungkin sebelumnya izin ya Yunda-Yunda semua perempuan hebat di luar sana, juga Teh Fatimah, hari ini kita mungkin jadi belajar bersama aja ya Teh, kita sharing aja gitu. Karena mungkin bahkan orang-orang di luar sana ada yang lebih hebat gitu dari Fitri, karena mungkin tadi ya Fitri juga kuliahnya ini baru semester 3, jadi masih terbatas gitu ya ilmunya. Cuma ini kebetulan ada yang sudah dipahami, kita sharing aja ya Teh, berbagi di sini. Oke, tadi ya melihat dari tema yang kita bawa gitu di Ramadan kali ini tentang bahagia. Nah, sebelumnya nih Teh Fatimah ya, pernah gak sih Teh ngerasa kalau kita tuh lagi punya segalanya, kita punya waktu yang cukup, waktu luang, kita punya tenaga, kita punya harta ataupun uang gitu, tapi hidup kita tuh rasanya masih hampa gitu, kayak kosong aja gitu, hidupnya tuh gak berwarna gitu. Pernah gak sih kayak kepikiran, kok gini gitu hidup tuh ya, padahal kita ya tadi ya lagi punya segalanya gitu. Tapi di satu sisi kita juga gak sadar kalau misalkan kita lagi berbagi kepada orang lain, di situ tuh ada satu perasaan yang bikin hati kita tuh ngerasa lebih plong aja gitu, lebih kayak tenang gitu, lebih kayak bahagia gitu. Nah, pernah gak sih kepikiran gitu ke situ? Pernah sih. Kayak hidup tuh kok udah punya segalanya, tapi masih ngerasa hampa ada gitu, apa ya gitu, apa yang kurang ya? Iya gitu, salah ada yang kurang gitu. Yang kurang gitu. Nah, mungkin sebenarnya di situ yang kurang tuh tadi ya, kembali ke yang judul. Yang pertama itu kita kurang berbagi, dan yang kedua itu kita kurang menjadi bermakna. Nah, mungkin di Ramadan ya seringkali kita mendengar kata berbagi. Berbagi takjil, momennya lah ya. Iya, itu kan momennya untuk berbagi itu di bulan suci Ramadan ini ya, mungkin Yunda semuanya. Nah, kita tuh kepikiran, kenapa sih dengan berbagi ini kita bisa jadi bahagia gitu gak sih? Kok ya tadi ya seperti kata Teh Fatimah, kan berbagi berarti mengeluarkan kan, berarti berkurang dong yang kita punya. Nah, kenapa sih malah berbagi tuh bisa bikin kita bahagia, dan justru dengan orang yang gemar berbagi sebenarnya kita tuh bakal ngerasa menjadi orang yang lebih bermakna ataupun lebih jadi bermanfaat gitu untuk orang lain. Bener gak sih Teh? Iya gitu sih. Kan? Iya. Teh di tengah kehidupan di dunia yang sekarang ini ya, dengan gedebak-gedebuknya kehidupan bersama dar-dar-darnya dengan dar-dar-darnya gitu. Kadang kita tuh gak sadar loh Teh bahwa kebahagiaan sejati itu ya, esensi dari kebahagiaan sejati ini sebenarnya bukan dari pencapaian ataupun apa yang kita miliki gitu, bukan dari kesuksesan yang kita capai sementara gitu Teh, bukan dari situ sebenarnya, tapi bahwa kebahagiaan yang sejati itu didapat saat kita mampu berbagi kepada orang lain, baik itu di masa lapang kita ya tadi ya, seperti saat kita segala ada, ataupun bahkan di masa-masa sulit kita. Nah, di situ tuh justru letak bahagia yang sejati, letak bahagia yang rasanya tuh bakal ada terus gitu loh, bakal mengalir si bahagianya tuh gitu loh Teh. Iya, pernah sih Teh. Masa ya? Ada di momen kayak gitu. Justru ini saya pernah gitu ya, berapa sih dapat insight gitu ya dari guru saya gitu, bahwa coba deh rasakan perbedaan katanya ya, ketika kamu berbagi dalam kondisi dalam lapang ataupun misalnya sempit. Kalau misalnya kamu berbagi masih ada rasa, loh kenapa saya harus mengeluarkan, loh jadi berkurang gitu ya. dong kayak gitu. Maka itu harus dipertanyakan katanya. Yang dipertanyakan itu adalah sebetulnya yang layak untuk dikasihani itu siapa? Orang yang diberi atau kamu yang memberi? Pada akhirnya ya juga ya, jangan-jangan kita nih yang harusnya dikasihani gitu. Soalnya hanya untuk berbagi aja kita merasa
iya berkurang. Nah kayak Masih gitu. kayak mikir lagi gitu gak sih ya teh? Iya Masih kayak betul mikir 2 kali. betul. Wah iya jika mau dikeluarkan ngurangan ya cek gitu. Waduh ini gimana nih? Berkurang nih yang kita Iya punya betul gitu. betul betul betul. Padahal justru ya teh, Mhm. kalau kita pikir lagi gitu, dengan kita berbagi sebenarnya di situ tuh kita bukan mengeluarkan, kita tuh nggak rugi sebenarnya, tapi justru kita tuh investasi loh, investasi kebahagiaan untuk ya diri kita sendiri gitu. Karena Oke. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya dalam Mhm. Quran surat Al-Baqarah ayat 272 yang ada arti dari potongan ayatnya itu seperti ini teh, kurang lebih. Apapun yang kita infakkan, kebaikan apapun yang kita infakkan gitu, Mhm. itu tuh sesungguhnya ya untuk kita sendiri gitu, untuk diri kita sendiri. Jadi kembali lagi kepada kita. Walaupun mungkin sekilas ya kita mengeluarkan gitu ya, mengeluarkan kepada orang lain untuk orang lain gitu. Tapi padahal sejatinya itu tuh kayak kembalinya untuk kita sendiri gitu. Hal itu Oh tuh. iya, makanya gitu. kenapa disebutnya seperti investasi Iya, sebetulnya. betul. Karena kita Investasi tuh juga menabung gitu iya ya. ya, karena di awal juga memang kita Iya, mengeluarkan mengeluarkan dulu. Nah, tapi tapi kemudian dipanennya lagi kan oleh akan diri kita sendiri. panen. Ya, betul teh itu. Oh iya ya. Gitu. Jadi berbagi itu adalah salah satu sebetulnya bukan apa yang dikeluarkan kemudian hilang begitu saja. Ya, betul, betul. Tapi justru Jadi yang kita keluarkan itu kita tabung, itu kita kumpulkan untuk nanti ya kita ambil lagi gitu dari, bukan diambil lagi atau apa ya, dipanen lagi gitu Iya. kebahagiaan, menjadi kebahagiaan untuk diri kita sendiri teh. Iya, gitu. betul. Karena pada saat kita berbagi ya teh, baik itu kita karena kan tadi ya berbagi itu nggak melulu soal harta ya teh. Iya. Kita misalnya berbagi tenaga, waktu atau berbagi ruang, berbagi harta sekalipun, di situ tuh kita melepaskan sebuah hormon-hormon yang membuat perasaan di dalam diri kita itu ngerasa lebih senang, lebih plong, lebih bahagia gitu loh teh. Kayak ada yang wah udah nih kayak udah berbagi tuh ngerasanya wah ternyata ya seneng gitu, bikin seneng gitu berbagi ini Iya tuh. iya betul betul. Menarik sih teh, karena gini tadi dikatakan bahwa sebetulnya dengan berbagi itu kita berbuat baik tuh kepada Iya. diri kita sendiri. Diri kita Ya juga sendiri. ya, kadang kan ada sebagian orang yang masih memiliki keyakinan bahwa dia berbuat baik itu ya karena ya tentu saja memang semua harus didasari Iya, oleh betul. Allah ya. Tapi Tapi Allah juga kan pernah mengatakan gini, sesungguhnya kebaikan itu bukan untukku, tapi untukmu sendiri gitu. Nah, iya. Karena aku mendapat insight-nya gitu ya. Allah itu akan selalu baik dan maha baik. Betul. Ketika kamu tidak berbuat baik sekalipun, Allah tetap baik dan maha baik. Ya, betul. Tapi kita akan berbicara tentang adab mungkin ya. Iya. Lah masa iya gitu kan, kamu udah dikasih Dibaikin kesempatan, dibaikin sama Allah, tapi kalau kamu nggak baik Nggak juga baik-baik. sama Allah, lebihnya kayak gitu ya. Iya. Iya sih, dan makanya kenapa Allah mengatakan bahwa justru kebaikan itu adalah untukmu sendiri, bukan Iya. untukku. Kata Allah tuh ya aku mah baik dan maha baik. Nah gitu teh. Jadi Iya. kalau dipikir-pikir gitu ya, kita tuh masih kadang kayak mikir lagi gitu kalau mau berbuat kebaikan, apalagi kalau tadi ya di masa-masa sempit gitu. Padahal ya tadi udah sama Allah diyakinin gitu bahwasannya kalau misalkan kita mengeluarkan pun ya kita nggak rugi gitu. Secara itu kita tuh nggak rugi, kita nggak berkurang gitu. Bahkan gini teh, kan berbagi itu tadi ya, berbagi itu nggak melulu soal harta atau soal uang. Rasulullah sekalipun ya teh, aku pernah mendengar kisahnya gitu teh, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, Rasulullah itu tidak pernah menolak orang yang meminta. Bahkan dalam kondisi lapar pun gitu, meski beliau sedang membutuhkan pun, beliau masih bisa berbicara berikan saja gitu. Padahal di situ kondisinya hanya ada satu-satunya makanan gitu, yang padahal beliau pun kan kondisinya lapar ya, membutuhkan itu gitu. Tapi beliau dengan keyakinan hatinya, dengan kelapangan hatinya, yang yakin bahwasanya yang kalau dia mengeluarkan itu bukan berarti dia kehabisan atau kekurangan, tapi dia yakin bahwa akan diganti oleh Allah dengan yang lebih banyak lagi mungkin. gitu. Yes. Jadi pada akhirnya ini menumbuhkan kesadaran ya teh ya. Betul, dari diri kita masing-masing ya. Menumbuhkan kesadaran bahwa dan juga menanamkan pikiran yang positif. Iya, betul. Betul ya, bahwa vibes-nya tuh. Iya gitu, bahwa ketika kamu berbagi itu Allah yang akan menggantinya. Bahkan sekalipun ketika kamu tidak memiliki apapun,
Gitu kadang ya. kita tuh nggak sadar gitu teh, ganti dari apa kebaikan yang kita keluarkan gitu, ganti dari Allahnya tuh kadang ya kita nggak, secara tidak langsung kita nggak menyadari gitu. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi gitu, pelan-pelan kita pikirin, dan itu tuh ternyata salah satu timbal baliknya gitu dari Allah tuh kadang langsung nih. Aku mungkin bisa kita ke contoh aja ya teh. Iya, gimana Terus gimana di tuh? sini juga kita gini mikir yang tadi ya teh, kalau berbagi tuh nggak soal uang. Dari kita mikir aja kayak kita lagi pas-pasan nih, kita juga butuh nih uang ini, tapi kita kayak gak mau gitu ngeluarin Iya, tuh ya, karena mikirnya ya kita juga butuh gitu. Itu salah satu yang bikin kita kayak ragu. Mungkin di situ letaknya kita nggak yakin gitu seperti apa yang tadi Rasulullah ya. Padahal sama oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah diingatkan gitu bahwa ya padahal akan kembali laginya kepada diri kita. Iya, betul Si itu. kebaikan-kebaikan yang kita berikan. Iya. Nah, mungkin contohnya ya teh, hal kecil yang bagi kita tuh di kalangan manusia mungkin kayak cuma kayak gitu kok itu bisa dibilang berbagi ya. Contohnya aja teh, senyum dan nyapa kepada orang padahal kondisi kita tuh lagi murung atau lagi bad mood, merenya muncul Gen Z gitu. Iya. Kita tuh lagi bad mood, kita tuh lagi kayak kacau, lagi kacau, lagi rundet lagi gitu. rudet Tapi gitu kita tuh kan. harus tetap senyum, kita harus tetap nyapa gitu ke orang. Bahkan apalagi kalau orang itu tuh yang bikin kita kesel itu. Jadi misalnya kita kesel nih sama satu orang, kita ketemu nih. Nah kita tuh dengan kita bisa senyum ataupun menyapa, di situ kita bisa berbagi. Itu mungkin nanti bisa dikaitkan dengan pembahasan di minggu berikutnya ya oleh Teh Siva gitu. Bagaimana berbagi dengan melepaskan dan berdamai ya di situ posisinya. Yes. Karena kita jadi melupakan gitu sejenak apa yang bikin kita kesel, apa yang bikin kita marah gitu ya ke orang itu gitu. Apalagi kalau misalkan bukan ke orang yang bikin kita kesel ya, gak mungkin orang yang gak bikin keselnya tapi malah jadi kena gitu dari ke bad moodan kitanya gitu loh. Nah itu kan di situ salah satu bentuk ya kita berbagi, dan mungkin secara gak sadar dengan kita senyum dan menyapa, hati kita tuh biasanya lebih plong gitu teh, lebih tenang, kayak nggak harus sampai segitunya loh kita kesel sama orang tuh. Mungkin walaupun ya orang sejahat apapun sama kita, ya kita bisa membalasnya tidak perlu dengan kejahatan lagi kan ya teh, betul gitu. Jadi dengan memaafkan gitu ya, melapangkan hati gitu untuk bisa ya udah gitu ya, udah mas sudah cina gitu, nggak dibaperin lagi cina gitu, udahlah cina gitu. Terus teh tadi kan kata Teteh bahwa bahagia itu adalah salah satunya gitu ya, cara mendapatkan bahagia itu adalah dengan berbagi dan bermakna. Nah bermakna ini lebih ke gimana ya maksudnya? Yang bermakna ya teh. Mungkin pernah mendengar teh hadis Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah itu perlu digarisbawahi ya teh. Bukan sebaik-baik manusia itu bukan yang paling kaya, bukan yang paling pinter, bukan yang paling ganteng atau paling cantik, tapi yang paling bermanfaat. Nah di sini konteks bermanfaatnya itu bagaimana sih? Apakah dengan kita dimanfaatkan gitu oleh orang lain? Tidak ya. Mungkin tidak ke situ konteksnya ya teman-teman. Nah di sini bermanfaat itu bagaimana kita tuh gak banyak dikenal orang, tapi kita banyak membantu orang. Bukan seberapa banyak orang mengenal kita, tapi seberapa banyak orang yang terbantu oleh kita. Nah di situ letak bermakna ya teh. Karena bermakna Jadi gimana ulangi lagi. Justru bermakna itu bukan seberapa banyak orang mengenal kita, tapi seberapa banyak orang itu terbantu oleh kehadiran kita gitu. Iya, Masya Allah. Gitu ya, Quotes of the day. Tiba-tiba ini terlintas ya. Quotes of the day ya. Quotes of the day. Ya, oke. Nah itu tuh editor nanti tolong dipotong ya. Itu tolong dipotong ini. Quotesnya. Nah itu ya teh salah satunya bermakna. Itu tuh bisa kita kaitkan ke kehidupan kita sehari-hari yang selama ini kita bahkan kayaknya sering loh kita lakuin gitu, tapi kita nggak sadar ini tuh berkaitan tadi ke bermakna dan juga berbagi. Contohnya gini teh, misalnya kita tuh kedatangan teman yang sedang di masa capek hidupnya gitu, di masa lelah, lagi banyak tugas atau banyak urusan gitu. Dia tuh datang ke kita, dia bilang kayak, aduh mau cerita nih gitu. Terus dengan kita di situ kan kita pasti kayak, gimana nih, kenapa, ada apa gitu kan. Kita dengerin tuh dia cerita, kita dengerin dia meluapkan keluh kesahnya gitu. Dan tanpa ngejudge dia gitu. Kita nggak ngejudge
pas dia lagi nyerita tuh kita motong kayak, lah makanya kamunya jangan gini-gini. Nah itu kan biasanya bikin orang tuh kayak langsung, padahal kan lagi nyerita gitu ya, malah dipotong gitu. Nah itu tuh kayak kita tuh di situ sebenarnya lagi berbagi loh Teh. Kita berbagi dalam bentuk ruang. Kita berbagi ruang. Kita Ruang yang berbagi aman ya. ruang yang aman, yang nyaman gitu buat dia tuh, ya itu meluapkan keluh kesahnya tanpa perlu takut dijudge, tanpa perlu takut disalahkan, tanpa perlu takut merasa dirinya tuh ya sendiri, dirinya tuh kayak serba salah gitu, karena dia ngerasa ada orang yang dengerin dia. Mungkin nanti juga setelah dia selesai ya, kita bisa membantunya dengan kayak menguatkan, ngasih betul. ini positif gitu ya, ngasih Iya. nasihat positif gitu kan Teh. Sama seperti pas waktu kejadian Siti Maryam ya. Iya. Ketika bahkan Siti Maryam itu kan mengatakan ya di Al-Qur'an itu, Iya. andai aja aku mati gitu kan, dengan Udah sampai sudah sepasrah sepasrah itu gitu kan. itu gitu, dan kemudian Allah mengutus malaikat Jibril sebagai konselornya gitu ya kan ya, Buat perantaranya gitu, buat konsul gitu. buat menguatkan kayak gitu kan, buat menguatkan Siti Maryam itu sendiri gitu kan. Ya, dan memang Teh Fitri gini loh, apalagi kan kita perempuan ya. Iya betul. Perempuan tuh gini loh, cenderung gitu ya, ketika sebetulnya empatinya itu tinggi perempuan itu gitu ya. Tapi ada kalanya juga, pernah nggak sih Yunda dan perempuan-perempuan hebat di luar sana, ketika teman-teman mau bercerita itu gitu ya, mau bercerita dengan ya curhat lah gitunya, pada akhirnya malah adu nasib. Iya betul banget. Iya kan, Malah balikin lagi gitu. Iya gitu, jadi Mikir lagi kamu gitu. mah masih mending lah, kok jadi kau mendang-mending. Iya. gitu kan. Jadi malah disuruh mikir lagi Lah nih. jadi pernah saya mau mengeluarkan ini. Malah mendapat lagi cina bebannya. Iya. Padahal gitu kan. Dan ternyata ketika kita bersedia menjadi telinga, Iya betul, pendengar gitu. iya, menjadi pendengar, aja kita gitu. menyediakan telinga kayak gitu, dan kita menghadirkan diri kita sendiri, itu artinya kita sedang berbagi. Iya betul. Dan kita berbagi. sedang bermakna Nah bagi betul. orang itu. Kehadiran kita tuh bermakna, gak cuma ada gitu. Mungkin ya kita ada sebagai teman, kita ada, tapi apakah kehadirannya itu terasa gitu Iya, ya, bermakna terasa. gitu kan? Apakah kehadiran kita tuh cuma kayak ya udah dia teman gue, udah gitu aja, enggak kan gitu. Tapi Iya, dengan dia ya tadi jadi pendengar, bisa menguatkan, atau bahkan bisa sampai kayak ngasih nasihat positif yang bikin dia jadi semangat lagi hidup tuh kan, ya berarti kehadiran kita bermakna dong. Iya. Kehadiran kita di situ terasa oleh orang yang lagi curhat itu. Iya betul gitu. betul. Wah keren banget, Teh Fitri, makasih banyak. Karena ini relate banget loh dengan kaum hawa Iya, ini betul, ya, yang dengan saat ini sering iya, terjadi dengan juga mungkin Yunda dan ya. perempuan-perempuan hebat di luar sana Curhat, gitu kan. curhat. Ketika kita berbicara tentang mungkin berbagi itu materi kayak Iya, gitu kan. harus melulu soal uang, Aduh, melulu harus yang ya, harta ngeluarin. gitu ya, sodakohnya Enggak, cina gitu. iya gitu. Bahkan aku dulu pernah bikin tulisan gini ya, tentang seorang anak yatim waktu itu. Betul. Aku nulis tentang seorang anak yatim bahwa anak yatim itu mereka tidak hanya membutuhkan dukungan finansial seperti itu, tidak hanya membutuhkan dukungan finansial, akan tetapi mereka ini membutuhkan dukungan sosial, Secara kehadiran, dukungan gitu ya. emosional Dukungan juga kayak emosionalnya. gitu. Jadi bukan hanya sekedar udah kita ngasih materi, enggak gitu, tapi bagaimana kita bisa hadir gitu ya untuk anak-anak yatim tersebut. Menggantikan mungkin sosok orang tuanya ya, betul, sosok orang tua gitu, atau mereka menjadi yang ruang yang pasti ada. aman ya, Iya, apalagi kan dengan betul. sekarang banyak ya Iya, kasus kayak pedofil kayak gitu ya, mereka yang bikin mereka tuh takut mungkin iya ya. ya Udah kayak gitu. Nah artinya ketika kita berani untuk berani berbuat step di atasnya lah Iya, gitu ya, melangkah dengan lagi kita gitu. iya gitu ya, bahwa kita hadir, itu maknanya kita sedang berbagi loh. Iya, kita berbagi. Kita sedang berbagi rasa ya. aman, rasa nyaman gitu buat mereka, karena mereka ngerasa jadi punya rumah gitu kan ya. Iya. Berarti mereka tuh ngerasa bahwa kita tuh ya bisa jadi tempat pulangnya mereka gitu. Walaupun Betul. ya tadi secara ini mungkin yang tadinya enggak kenal gitu ya sama mereka, kita deket, kita jadi ya itu tempat pulangnya mereka juga. Iya. Kan ngerasanya aman gitu dengan sama kita. Dan kadang sih ya Teh, dengan berbagi waktu, kehadiran kayak gitu ya,
itu tuh memang jauh lebih bermakna dibandingkan uang 1.000 gitu teh. Ya, betul. Uang 1.000 Nggak bisa dihargakan gitu ya. Nggak bisa dihargakan. Tapi itu akan lebih jauh bermakna gitu ketika hadir tapi juga ngasih assalamualaikum. Salam tempel. Assalamualaikum kayak gitu kan. Salam tempel. Oke, Teh Fitri, ada pesan-pesan nggak untuk Yunda-Yunda di luar sana Di dan luar sana, ya. perempuan-perempuan hebat di luar sana tentang bahagia dengan berbagi dan bermakna ini? Ini ya Teh Fatima, di Ramadan ini kita tuh belajar untuk menahan lapar, tapi di samping itu kita diajak untuk melapangkan hati gitu ya Teh. Karena lapar itu hanya sementara, tapi hati yang sempit itu bisa bertahan lama kalau tidak disadarkan ya Teh. Coba kita tanyakan lagi gitu ke diri-diri kita masing-masing ya. Sudahkah kita berbagi hari ini, walaupun mungkin hanya sedikit, walaupun hanya seteguk air gitu Teh, itu kan udah berbagi. Sudahkah kita menjadi bermakna di hari ini gitu untuk orang lain? Sudahkah kita dirasakan kehadirannya oleh orang lain gitu di hari ini? Karena sejatinya kebahagiaan itu bukan dari seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang kita titipkan. Bisa saja kebahagiaan yang mungkin selama ini kita cari itu bukan dari apa yang kita genggam saat ini, tapi dari apa yang kita bisa berani untuk lepaskan, kita berani ikhlaskan, walaupun yang sejatinya itu milik kita. Gitu Teh. Masya Allah, terima kasih Teh Fitri. Pesan-pesan untuk ini sebelum ke Yunda juga ya. Iya. Ini pesan untuk saya pribadi. Jadi, Yunda-Yunda dan juga perempuan hebat di luar luar sana. Oke, terima kasih. Yunda-Yunda dan juga perempuan-perempuan hebat di luar sana. Program Rabana ini, Ramadan Berbahagia Bersama Nasyiatul Aisyah, yang diselenggarakan oleh PD Nasyiatul Kota Bandung. PD Nasyiatul Aisyah Kota Bandung. Kali ini kita berbicara tentang bahagia itu dengan banyak spektrum gitu, dan bahkan salah satunya mengangkat tentang bahagia dengan memberi dan bermakna. Itu ternyata ada, mungkin itu lebih sering kita lupakan. Kita selalu mengartikan bahwa aku ada kok untuk dia, ya ada, aku ada kok di samping dia, iya ada. Tapi ternyata kata Teh Fitri, ada dan hadir itu berbeda. Dan itu yang menentukan tentang kebermaknaan juga. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Rabana, kayak Ramadan Bahagia Bersama Nasyiatul Aisyah Kota Bandung. Teh Fitri, saya selalu. amin, betul. Iya. Sama. Kita ketemu lagi di pekan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.